kita akan membahas tentang pembahasan tryout 2021. Untuk mata kuliah yang pertama yaitu kalkulus. Yang pertama, soal yang pertama, tentukan titik kritis fungsi f, titik maksimum dan minimum f, interval fungsi naik dan turun, interval kecekungan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 dibagi x min 3. Oke, untuk penyelesaiannya, karena diketahui fungsi fx-nya itu sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 dibagi x min 3. Dan yang ditanyakan adalah titik kritis, nilai maksimum dan minimum, interval naik atau turun, interval kecekungan, dan titik belok jika ada. Untuk mencari titik kritis, kita menggunakan turunan pertama dari fx, yaitu f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Oke, oleh karena itu, kita mencari u aksennya dulu dan v aksennya dulu. Kita menentukan u-nya itu adalah x kuadrat dikurangi 3x tambah 4, maka dihasilkan u aksennya sama dengan 2x min 3. Dan v-nya itu sama dengan x min 3, maka v aksennya itu sama dengan 1. Jadi, f aksen x sama dengan u aksen dikali v, yaitu 2x min 3 kali x min 3 dikurangi u v aksen x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 dikali 1 per v kuadrat. V-nya itu x min 3 dikuadratkan. Sehingga didapatkan f aksen x itu sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 dibagi x min 3 kuadrat. Untuk mencari titik kritis menggunakan f aksen 0, menggunakan f aksen x sama dengan 0. F aksen x-nya ini disama dengankan 0, yaitu x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 dibagi x min 3 dikuadratkan disama dengan 0. Oke, ini dikali silang, didapatkan x kuadrat min 6x ditambah 5 sama dengan 0. Ini dicari faktornya, yaitu akar-akarnya yaitu x min 5 dan x min 1. Jadi, x min 5 dan x min 1 sama dengan 0. Jadi, x sama dengan 5 dan x sama dengan 1. Jadi, titik kritis fungsi f adalah 5 dan 1. Untuk yang kedua, kita mencari fungsi naik dan fungsi turun. Dengan menggunakan garis bantu uji titik, gunakan turunan fungsi pertama, di mana f aksen x kurang dari 0, itu fungsinya turun, dan f aksen x lebih dari 0 itu fungsinya naik. Untuk f aksen x sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 dibagi x min 3 kuadrat lebih dari 0. Untuk x sama dengan 0 didapatkan 5/9 lebih dari 0. Dengan menggunakan garis bilangan seperti pada tabel ini, pada grafik ini didapatkan f naik pada selang negatif tak hingga sampai 1 dan 5 sampai tak hingga, dan f turun pada interval 1,5. Interval kecekungan uji menggunakan turunan fungsi kedua, yaitu turunan kedua dari fx disama dengankan 0 didapatkan yaitu 8x min 24 dibagi x min 3 pangkat 4. Maka jika turunan keduanya disama dengankan 0, yaitu 8x min 24 dibagi x min 3 pangkat 4 sama dengan 0, akan didapatkan x sama dengan 3. Maka nilai titik belok adalah 3. Uji menggunakan garis bantu, yaitu turunan kedua dari fx lebih dari 0, maka f cekung ke atas. Sedangkan jika kurang dari 0, maka f cekung ke bawah. Uji salah satu titik x dan substitusikan ke turunan kedua dari fx. Misalkan kita ambil x sama dengan 1, maka akan didapatkan f double aksen x yaitu min 1. Min 1 ini kurang dari 0. Nah ini, maka yang diambil adalah negatif. Maka berdasarkan garis bantu uji tersebut dihasilkan bahwa f cekung ke atas pada interval 3 sampai tak hingga, dan f cekung ke bawah pada min tak hingga, 3. Untuk selanjutnya yaitu mencari titik maksimum dan minimum. Syarat titik maksimum dan minimum yaitu jika f double aksen
C kurang dari 0, maka FC itu nilai maksimum. Dan jika F double aksen C lebih dari 0, maka FC itu nilai minimum. Diketahui C adalah titik kritis, maka C sama dengan 5 dan C sama dengan 1. Untuk C sama dengan 5, maka F double aksen untuk C sama dengan 5 didapatkan 1. Di sini 1 itu lebih dari 0, maka ini adalah nilai minimum. Maka titik minimumnya adalah 7. Untuk C sama dengan 1, maka F double aksen untuk C sama dengan 1 didapatkan min 1, di mana min 1 kurang dari 0. Maka ini adalah nilai maksimum. Untuk titik maksimumnya yaitu negatif 1. Untuk soal selanjutnya, dipunyai fungsi F memetakan R ke R, di mana Fx sama dengan X pangkat G. Periksa apakah F0 sama dengan 0 merupakan nilai ekstrim relatif F. Untuk penyelesaiannya, intuisi F0 bukan minimum relatif, F0 bukan maksimum relatif. Untuk bukti A, ambil sebarang delta lebih dari 0. Bangun D sama dengan 0 dikurangi delta, 0 ditambah delta sama dengan negatif delta, delta. Pilih X0 sama dengan negatif delta per 2. Jelas X0 anggota D. Jelas F0 dikurangi Fx0 sama dengan 0 ditambah delta pangkat 3 per 8 sama dengan delta pangkat 3 per 8 lebih dari 0. Jadi F0 lebih besar dari Fx0. Jadi untuk setiap D anggota R di mana X0 anggota D, maka F0 lebih besar dari Fx0. Jadi F0 sama dengan 0 bukan suatu minimum relatif. Untuk bukti B, ambil sebarang delta lebih dari 0. Bangun D sama dengan 0 dikurangi delta, 0 ditambah delta sama dengan negatif delta, delta. Pilih X0 sama dengan delta per 2. Jelas X0 anggota D. Jelas juga F0 dikurangi Fx0 sama dengan 0 dikurangi delta pangkat 3 per 8 sama dengan negatif delta pangkat 3 per 8. Itu kurang dari 0. Jadi F0 kurang dari Fx0. Jadi untuk setiap D anggota R di mana X0 anggota D, maka F0 kurang dari Fx0. Jadi F0 sama dengan 0 bukan suatu maksimal relatif. Untuk soal selanjutnya yaitu find D per dx if Y sama dengan Fx and Fx be given below. Fx cos pangkat 3 dari sin 3x pangkat 3 tambah 8x tambah 7 pangkat 7. Oke, penyelesaiannya jelas F aksen X sama dengan D cos pangkat 3 sin 3x kuadrat tambah 8x tambah 7 pangkat 7 per dx. Ini sama dengan D cos pangkat 3 kali si cos pangkat 3 sin 3x pangkat 3 tambah 8x tambah 7 pangkat 7 di per D cos sin 3x pangkat 3 tambah 8x tambah 7 pangkat 7 dikali D cos ini, D cos sin 3x pangkat 3 ditambah 8x ditambah 7 pangkat 7 per D sin 3x pangkat 3 ditambah 8x tambah 7 pangkat 7. Ini dikali lagi dengan D sin 3x pangkat 3 tambah 8x tambah 7 pangkat 7 dibagi D 3x pangkat 3 ditambah 8x tambah 7 pangkat 7. Dikali D 3x pangkat 3 ditambah 8x tambah 7 pangkat 7 per D 3x pangkat 3 tambah 8x tambah 7. Ini dikali lagi D 3x pangkat 3 ditambah 8x tambah 7 per dx. Sehingga akan menghasilkan 3 cos sin 3x pangkat 3 ditambah 8x plus 7 pangkat 7 dikali negatif sin 3x pangkat 3 tambah 8x tambah 7 pangkat 7 dikali cos 3x pangkat 3 ditambah 8x tambah 7 pangkat 7 dikali 7
kali 3x pangkat 3 tambah 8x tambah 7 pangkat 6 dikali 9x kuadrat ditambah 8. Sehingga akan menghasilkan min 21 kali 9x pangkat 2 plus 8 kali 3x pangkat 3 tambah 8x tambah 7 pangkat 6 cos 3x pangkat 3 tambah 8x plus 7 pangkat 7 sin 3x pangkat 3 tambah 8x tambah 7 pangkat 7 cos kuadrat sin 3x pangkat 3 tambah 8x tambah 7 pangkat 7. Oke, untuk selanjutnya adalah mata kuliah aljabar linier. Yang pertama, tentukan inverse B untuk matriks B 2, 3, 6, negatif 1, 5, 7, dan 0, 2, 4 dengan menggunakan OBE. Penyelesaiannya, untuk yang pertama, kita tukar B1 dengan B2. B1-nya ini dengan B2. Sehingga didapatkan negatif 1, 5, 7, 2, 3, 6, 0, 2, 4. Nah, untuk yang ruas kanannya juga ditukar. Sehingga didapatkan seperti pada gambar berikut ini. Untuk yang kedua yaitu B1 dikalikan dengan min 1. Baris pertama dikalikan dengan min 1. Sehingga didapatkan 1, negatif 5, negatif 7. Dan untuk ininya yaitu 0, negatif 1, 0. Dan untuk baris kedua dan ketiganya itu tetap. Untuk selanjutnya dilakukan langkah yaitu baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Baris kedua ini dikurangi 2 kali baris pertama. Jadi akan didapatkan, untuk baris keduanya didapatkan 0, 13, dan 20. Dan untuk yang ini didapatkan 1, 2, dan 0. Untuk baris pertama dan baris ketiganya itu tetap. Untuk selanjutnya dilakukan langkah yaitu baris kedua ini dikalikan dengan 1/13. Baris kedua dikurangi 1/13. Dikali 1/13. Sehingga akan didapatkan 0, 1, 20/13. Dan untuk yang ruas kanannya itu 1/13, 2/13, dan 0. Untuk baris pertama dan baris ketiganya itu tetap. Untuk langkah selanjutnya yaitu baris pertama ditambah 5 kali baris kedua dan baris ketiga dikurangi 2 kali baris kedua, maka akan didapatkan untuk baris pertama yaitu 1, 0, 9/13, 5/13, negatif 3/13, dan 0. Untuk baris keduanya itu tetap karena tidak ada operasi di baris kedua. Dan untuk baris ketiganya akan berubah menjadi 0, 0, 12/13, min 2/13, min 4/13, dan 1. Untuk langkah selanjutnya akan dilakukan baris ketiga dikalikan dengan 13/12. Ini digunakan untuk menghasilkan ini, nilai 1 di baris ketiga. Sehingga akan dapatkan 0, 0, 1, min 1/6, min 1/3, 13/12. Untuk langkah selanjutnya yaitu baris pertama dikurangi 9/13 dari baris ketiga dan baris kedua dikurangi 20/13 baris ketiga. Akan didapatkan 1, 0, 0, setengah 0 min 3/4, 0, 1, 0, sepertiga, 2/3, min 5/3, 0, 0, 1, min 1/6, min 1/3, dan 13/12. Jadi, inverse dari matriks B adalah setengah, 0, min 3/4, sepertiga, 2/3, min 5/3, min 1/6, min 1/3, dan 13/12. Untuk soal yang selanjutnya yaitu, carilah nilai Z yang memenuhi sistem persamaan bilangan berikut. 4x ditambah y tambah z sama dengan 6, 3x tambah 7y min z sama dengan 1, 7x tambah 3y min 5z sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, ini dibuat koefisien dari masing-masing ini dibuat dalam bentuk matriks sehingga akan didapatkan 4, 1, 1,
37 min 1, 73 min 5. Dan untuk ininya adalah X, Y, Z, di mana masing-masing hasilnya itu 6, 1, 1. Untuk mencari Z, kita hanya butuh A, AZ, dan determinannya. Untuk A-nya, yaitu ini. Dan AZ-nya itu ini. Yang pertama, mencari determinan A. Determinan A dilakukan dengan ini. 4 dikali 7 dikali min 5 ditambah 1 dikali min 1 dikali 7 ditambah 1 kali 3 kali 3 dikurangi 7 kali 7 kali 1 ditambah 3 dikali min 1 dikali 4 ditambah min 5 kali 3 kali 1 sama dengan didapatkan negatif 160. Untuk selanjutnya adalah mencari determinan AZ. Seperti pada sebelumnya, yaitu mencari determinan A, yaitu 4 dikali 7 dikali 1 ditambah 1 kali 1 kali 7 ditambah 6 kali 3 kali 3 dikurangi 7 kali 7 kali 6 ditambah 3 kali 1 kali 4 ditambah 1 kali 3 kali 1, maka akan didapatkan negatif 220. Untuk mencari nilai Z-nya, yaitu determinan AZ dibagi determinan A, akan didapatkan Z sama dengan 22/16 atau 11/8. Jadi nilai Z adalah 22/16 atau 11/8. Untuk soal selanjutnya yaitu, jika diketahui ini disama dengan 5, hitunglah nilai dari 2D, matriks dari 2D, 2E, 2F, min G, min H, min I, 5A, 5B, dan 5C. Penyelesaiannya yaitu pada baris pertama itu dikali 1/2. Yang kedua, baris kedua itu kali negatif 1 dan baris ketiga dikali, untuk baris pertamanya dikali setengah, untuk baris keduanya dikali min 1, dan untuk baris ketiganya dikali 1/5. Akan dapatkan 2 kali min 1 dikali 5 dikali matriks DEF, GHI, ABC, sehingga akan dapatkan negatif 10 dikali matriks DEF, GHI, dan ABC. Nah, untuk selanjutnya itu dilakukan penukaran, yaitu baris pertama dan baris kedua. Ingat, kalau ada yang ditukar maka akan dilawankan tandanya, sehingga didapatkan 10 dikali GHI, DEF, dan ABC. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan penukaran pada baris pertama dan baris ketiga. Seperti pada sebelumnya, maka dilawankan tandanya, sehingga didapatkan negatif 10 dikali ABC, DEF, dan GHI. Ingat bahwa matriks ini itu nilainya adalah 5, sehingga didapatkan negatif 50. Soal selanjutnya, carilah inverse dari matriks berikut. Matriks ini berordo 4x4, yaitu 1121, 1243, 1002, 3, negatif 115. Penyelesaiannya, ini yang pertama, kita mengurangi baris kedua dengan baris pertama, atau R21 negatif 1. Terus kita mengurangi baris ketiga dengan baris yang pertama. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama untuk yang baris keempat. Baris keempat dikurangi baris baris pertama. Tapi pada baris keempat ini kita kurangkan dengan negatif 3. Maksudnya 3 kali dari baris pertama. Untuk langkah selanjutnya, didapatkan hasil 1121, 6
0, 1, 2, 2, 0, negatif 1, negatif 2, 1, 0, negatif 4, negatif 5, 2. Dan untuk ruas kanannya 1, 0, 0, 0, negatif 1, 1, 0, 0, negatif 1, 0, 1, 0, negatif 3, 0, 0, 1. Untuk langkah selanjutnya, kita mengurangkan baris yang pertama ini dengan baris kedua, yaitu R1 dikurangi R2 untuk mendapatkan nilai ininya 0. Lalu kemudian untuk baris ketiganya kita juga lakukan hal yang sama. Karena ini nilainya adalah negatif 1, untuk mendapatkan 0 maka kita menambahkan baris ketiga dengan baris yang kedua. Untuk yang baris pertama lakukan hal yang sama, kita menambahkan baris keempat dengan 4 kali baris yang kedua, sehingga didapatkan 1, 0, 0, negatif 1, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 10. Untuk ruas kanannya 2, negatif 1, 0, 0, negatif 1, 1, 0, 0, negatif 2, 1, 1, 0, negatif 7, 4, 0, 1. Untuk langkah selanjutnya, kita mengalihkan baris yang ketiga ini dengan 1/3 untuk mendapatkan nilai 1. Kemudian kita menukar baris ketiga dengan baris keempat, sehingga didapatkan 1, 0, 0, negatif 1, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 3, 10, 0, 0, 0, 1. Untuk ruas kanannya 2, negatif 1, 0, 0, negatif 1, 4, 0, 0, negatif 7, 4, 0, 1, negatif 2/3, 1/3, 1/3, 0. Untuk langkah selanjutnya, kita mengurangkan baris pertama dengan kita menambahkan baris pertama dengan 1 kali baris keempat, atau dapat ditulis R141. Untuk selanjutnya, kita menambahkan baris kedua dengan negatif 2 kali baris keempat, atau R24 negatif 2. Dan untuk yang baris ketiga, lakukan hal yang sama, kita menambahkan baris ketiga dengan negatif 10 dari baris keempat, sehingga akan didapatkan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 1. Untuk ruas kanannya 4/3, negatif 2/3, 1/3, 0, 1/3, 1/3, negatif 2/3, 0, negatif 1/3, 2/3, negatif 10/3, 1, negatif 2/3, 1/3, 1/3, 0. Langkah selanjutnya, kita akan membuat nilai 3 ini menjadi 1. Sehingga kita mengalihkan baris ketiga ini dengan 1/3. Akan didapatkan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Untuk ruas kanannya 4/3, negatif 2/3, 1/3, 0, 1/3, 1/3, negatif 2/3, 0, negatif 1/9, 2/9, negatif 10/9, 1/3, negatif 2/3, 1/3, 1/3, 0. Untuk langkah selanjutnya, kita menambahkan baris kedua ini dengan negatif 2 kali dari baris yang ketiga. Mohon maaf, kita menambahkan baris yang kedua ini dengan negatif 2 kali dari baris yang ketiga, sehingga akan didapatkan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Untuk ruas kanannya 12/9, negatif 6/9, 3/9, 0, 5/9, negatif 1/9, 14/9, negatif 6/9, negatif 1/9, 2/9, negatif 10/9, 3/9, negatif 6/9, 3/9, 3/9, 0. Jadi, inverse dari matriks yang berordo 4 kali 4, yaitu 1, 1, 2, 1, 1, 2, 4, 3,
1002, 3 negatif 115 adalah 12/9, negatif 6/9, 3/9, 0, 5/9, negatif 1/9, 14/9, negatif 6/9, negatif 1/9, 2/9, negatif 10/9, 3/9, negatif 6/9, 3/9, 3/9, 0, atau dapat dituliskan seperti pada berikut ini. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu yang pertama, tuliskan definisi dua vektor saling ortogonal. Dan yang B itu tentukan dua vektor yang ortogonal pada U sama dengan negatif 3,4 dan normnya sama dengan 1. Penyelesaiannya, untuk yang A yaitu dua vektor U dan V saling ortogonal jika U dot V sama dengan 0. Untuk yang B, misal V yaitu X1, X2 tegak lurus dengan U sama dengan negatif 3,4. Maka U, V sama dengan negatif 3X1 ditambah 4X2 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang pertama. Tadi telah dikatakan bahwa normnya sama dengan 1. Maka akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 1. Sehingga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 1. Untuk persamaan yang kedua, dari persamaan pertama diperoleh negatif 3xi sama dengan 4x2. Sehingga x1 sama dengan 4/3x2. Substitusi ke persamaan yang kedua, maka akan diperoleh x1 sama dengan 4/3 dikali 3/5 sama dengan plus minus 4/5. Jadi, dua vektor yang ortogonal U adalah 4/5, 3/5 dan negatif 4/5, negatif 3/5. Untuk selanjutnya yaitu mata kuliah probabilitas. Pada soal yang pertama, pada percobaan melempar sebuah dadu 2 kali, tentukan peluang jumlah titik dadu dalam kedua lemparan itu untuk P, X lebih dari 8. Penyelesaiannya, misalkan X sama dengan jumlah titik dadu dalam kedua lemparan. Maka X sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka distribusi peluang X dapat disajikan dalam tabel berikut ini, seperti pada tabel ini. Untuk P, di mana X lebih dari 8, yaitu sama dengan ada P untuk X sama dengan 9, ditambah P untuk X sama dengan 10, ditambah P untuk X sama dengan 11, ditambah P untuk X sama dengan 12. Sama dengan 4/36, ditambah 3/36, ditambah 2/36, ditambah 1/36 sama dengan 10/36. Jadi peluang jumlah titik dadu dalam kedua lemparan itu untuk P di mana X lebih dari 8 adalah 10/36. Untuk soal selanjutnya, sebuah kotak berisi 40 kelereng dengan perincian 15 buah berwarna putih, 20 buah berwarna kuning, dan 5 buah berwarna hijau. Kemudian kita mengambil 2 buah kelereng secara acak dan satu persatu. Jika pengambilan kedua buah kelereng itu tanpa pengembalian, berapa peluang bahwa 2 kelereng yang terambil itu 1 buah kelereng diantaranya berwarna kuning? Untuk penyelesaiannya, misalnya K itu peristiwa bahwa kelereng yang terambil itu berwarna kuning, dan K komplement peristiwa bahwa kelereng yang terambil itu berwarna bukan kuning. Susunan kedua kelereng yang terambil itu ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama, kelereng pertama yang terambil itu berwarna kuning dan kelereng kedua yang terambil itu berwarna bukan kuning. Dituliskan K irisan K komplement. Yang kedua, kelereng pertama yang terambil itu bukan kuning dan kelereng kedua yang terambil itu berwarna kuning. Maka ditulis K komplement irisan K. Dengan demikian, yang pertama, untuk kemungkinan pertama, K irisan K komplement. Misalnya A1, peristiwa bahwa 2 kelereng diambil tanpa pengembalian dari kotak dengan 1 kelereng diantaranya berwarna kuning untuk kemungkinan pertama. Banyak susunan kelereng pertama yang terambil berwarna kuning adalah 20 cara.
banyak susunan kelereng kedua yang terambil berwarna bukan kuning adalah 40 dikurangi 20 sama dengan 20 cara. Lalu, banyak susunan kelereng keseluruhan pada pengambilan kelereng pertama ada 40 cara dan pada pengambilan kelereng kedua ada 39 cara. Jadi, N A1 sama dengan banyaknya susunan dua kelereng yang diambil tanpa pengembalian pada kemungkinan pertama, yaitu 400. Dan untuk NS-nya yaitu banyaknya susunan dua kelereng yang diambil tanpa pengembalian secara keseluruhan pada kemungkinan pertama, yaitu 1560. Sehingga PA1 sama dengan 400 dibagi 1560, didapatkan 10/39. Akibatnya, PA sama dengan PA1 ditambah PA2 sama dengan 10/39 ditambah 10/39 sama dengan 20/39. Yang kedua yaitu kemungkinan kedua, K komplement irisan K. Misalnya A2 yaitu peristiwa bahwa dua kelereng diambil tanpa pengembalian dari kotak dengan satu kelereng diantaranya berwarna kuning untuk kemungkinan kedua. Banyak susunan kelereng pertama yang terambil berwarna bukan kuning adalah 40 dikurangi 20 yaitu 20 cara. Dan banyak susunan kelereng kedua yang terambil berwarna kuning adalah 20 cara. Banyak susunan kelereng keseluruhan pada pengambilan kelereng pertama ada 40 cara dan pada pengambilan kelereng kedua ada 39 cara. Jadi untuk A1-nya itu banyaknya susunan dua kelereng yang diambil tanpa pengembalian pada kemungkinan kedua, yaitu 400, dan untuk NS-nya banyaknya susunan dua kelereng yang diambil dengan pengembalian secara keseluruhan pada kemungkinan 2, yaitu 1560, sehingga didapatkan PA1 sama dengan 10/39 dan PA-nya yaitu PA1 ditambah PA2 sama dengan 10/39 ditambah 10/39 sama dengan 20/39. Jadi, peluang bahwa dua kelereng yang terambil itu satu buah kelereng diantaranya berwarna kuning jika pengambilan kedua buah kelereng itu tanpa pengembalian adalah 20/39. Soal selanjutnya, ada 3 kotak A, B, C. Kotak A berisi 6 butir kelereng merah dan 4 butir kelereng hijau. Kotak B berisi 4 butir kelereng merah dan 6 butir kelereng hijau. Kotak C berisi 8 butir kelereng merah dan 2 butir kelereng hijau. Sebuah kotak diambil secara acak dan sebutir kelereng diambil dari kotak tersebut. Jika yang terambil kelereng merah, tentukan peluang bahwa kelereng yang terambil itu berasal dari kotak C. Untuk penyelesaiannya, dalam soal itu diketahui kotak A itu berisi 6 butir kelereng merah dan 4 butir kelereng hijau. Kotak B berisi 4 butir kelereng merah dan 6 butir kelereng hijau. Dan kotak C berisi 8 butir kelereng merah dan 2 butir kelereng hijau. Sedangkan yang ditanya adalah tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna merah dari kantong C. Misalnya nih, A itu kejadian terambil kelereng dari kantong A, B kejadian terambil kelereng dari kantong B, C kejadian terambil kelereng dari kantong C, dan X kejadian terambil kelereng merah. Untuk peluang A ini maksudnya jika terambil dari kotak A, yaitu 10/3. Ada 6 kelereng merah ditambah dengan 4 butir kelereng hijau, jadinya 10/30. 30-nya ini adalah NS. NS-nya itu dari kotak A itu ada 10, kotak B ada 10, kotak C ada 10, jadi NS-nya itu ada 30. Untuk peluang B yaitu sama 10/30, yaitu di sini ada 4 butir kelereng merah dan 6 butir kelereng hijau. Untuk peluang yang C yaitu sama 10/30, ada 8 butir kelereng merah dan 2 butir kelereng hijau. Untuk PX jika A maksudnya di sini adalah peluang kejadian terambilnya kelereng merah jika kelereng merah itu terambil dari kantong A, yaitu 6/10. Mengingat kembali karena di sini pada kotak A itu yang warna merah itu ada 6 butir kelereng merah. Untuk PX jika B yaitu kejadian terambil kelereng merah jika kelereng merah itu terambil dari kantong B. Ingat bahwa pada kantong B itu hanya ada 4 butir kelereng merah, maka peluangnya adalah 4/10.
Sedangkan untuk peluang X jika C, yaitu peluang kejadian terambil kelereng merah jika kelereng merah itu terambil dari kantong C. Pada kantong C itu kelereng merahnya itu ada 8 butir, maka peluang X jika C adalah 8/10. Maka yang ditanyakan adalah peluang terambilnya kelereng pada kantong C jika yang terambil itu warna merah, yaitu sama dengan PC kali PX jika C dibagi PA kali PX jika A ditambah PB dikali PX jika B ditambah PC kali PX jika C. PC-nya itu 10/30, PX jika C-nya itu 8/10 dibagi PA-nya itu 10/30, PX jika A-nya itu 6/10 ditambah PB-nya itu 10/30, PX jika B-nya itu 4/10 ditambah PC-nya itu 10/30 dikali PX jika C-nya itu 8/10, maka akan dihasilkan 4/9. Jadi, jika yang terambil kelereng merah, tentukan peluang bahwa kelereng yang terambil itu berasal dari kotak C adalah 4/9. Untuk soal selanjutnya yaitu, Y adalah variabel acak dengan fungsi densitas FY sama dengan 1/6 kali 2Y-1. Untuk nilai Y-nya itu lebih besar dari 1 dan kurang dari 3. FY 0 untuk yang lain. Yang A itu ekspektasi Y, yang B ekspektasi 4Y tambah 2011, C variansi Y, dan D adalah variansi 10Y dikurangi 19.122.011. Penyelesaiannya yang A ekspektasi Y. Untuk ekspektasi kita menggunakan rumus integral dari fungsinya itu dikali dengan Y. Maka integral dari 1/6 kali 2Y-1 kali Y. dy untuk batas bawahnya 1 dan batas atasnya itu 3. Ini dikalikan terlebih dahulu, yaitu 2Y kuadrat dikurangi Y. Untuk 1/6-nya ini dikeluarkan, lalu ini 2Y kuadrat dikurangi Y itu diintegralkan akan menghasilkan 2/3Y pangkat 3 dikurangi setengah Y kuadrat dengan batas atas 1 dan batas bawah 1. Dengan batas bawah 1 dan batas atasnya itu 3. Ini disubstitusikan akan dihasilkan 27/2 dikurangi 1/6, sehingga ekspektasi Y-nya itu 20/9. Untuk yang B itu ekspektasi 4Y ditambah 2011. Ekspektasi untuk 4Y tambah 2011 sama dengan 4 dikali ekspektasi Y ditambah 2011. Karena ekspektasi Y-nya telah diketahui, telah dihitung, yaitu 20/9, maka kita tinggal substitusi ke sini. Jadinya 4 dikali 20/9 ditambah 2011. Maka ekspektasi 4Y tambah 2011 sama dengan 18.179/9. Untuk yang selanjutnya, yang C itu kita mencari variansi Y. Sebelumnya itu, kita ingat bahwa rumus variansi Y-nya itu sama dengan ekspektasi Y kuadrat dikurangi ekspektasi Y yang dikuadratkan. Karena kita belum tahu nilai dari ekspektasi Y kuadrat, kita hitung terlebih dahulu. Dengan cara ekspektasi Y kuadrat sama dengan integral dari fungsi tadinya, fungsi f(x)-nya yaitu 1/6 kali 2Y-1 dikalikan dengan Y kuadrat untuk batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3. Sama seperti teknik pengintegralan biasa, ini dikeluarkan, 1/6-nya dikeluarkan. Untuk 2Y-1 kali Y kuadratnya itu diintegralkan akan menghasilkan setengah Y pangkat 4 dikurangi 1/3 Y pangkat 3 dengan batas atasnya 3 dan batas bawahnya itu 1. Sehingga untuk ekspektasi Y kuadrat sama dengan 47/9. Maka diperoleh variansi Y sama dengan ekspektasi Y kuadrat dikurangi ekspektasi Y yang dikuadratkan. Maka variansi Y-nya itu sama dengan 23/81. Selanjutnya untuk variansi dari 10Y dikurangi 19.122.011, yaitu sama dengan 10 pangkat 2 dikali variansi Y. 10
10 pangkat 2 dikali 23 per 81 sama dengan 2300 per 81. Jadi variansi untuk 10Y dikurangi 19.122.011 adalah 2300 per 81. Selanjutnya, diketahui fungsi densitas bersama dari dua variabel acak X dan Y adalah fxy sama dengan C kali X kuadrat tambah Y kuadrat, di mana X itu antara 0 dan 2 dan Y itu antara 1 dan 4. Fxy sama dengan 0 untuk XY yang lain. Soal A, tentukan nilai C. Yang B, tentukan fungsi distribusi marginal dari X. Yang C, tentukan fungsi distribusi marginal dari Y. Dan yang terakhir adalah apakah X dan Y saling bebas. Yang pertama, untuk menentukan nilai C. Untuk menentukan nilai C dengan menggunakan ini, integral dengan batas bawah 1 dan 4, batas atas 4, integral batas bawah 0, batas atasnya 2, dari C X kuadrat tambah Y kuadrat dx dy sama dengan 1. Pertama, kita mengintegralkan yang bagian dalam terlebih dahulu, yaitu integral C X kuadrat plus Y kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 2. Sehingga akan didapatkan ini 1/3 X pangkat 3 ditambah X Y kuadrat, batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Untuk C-nya itu tetap. Nah, ini disubstitusikan ke persamaan ini, didapatkan integral C kali 8/3 tambah 2Y kuadrat dy dengan batas bawah 1 dan batas atasnya 4 sama dengan 1. Lalu kita mengintegralkan ini, fungsi ini, sehingga didapatkan untuk C-nya itu tetap 8/3Y ditambah 2/3Y pangkat 3 dengan batas bawah 1 dan batas atasnya 4 sama dengan 1. Kita substitusikan, masukkan ke persamaan ini sehingga didapatkan 160/3C dikurangi 10/3C sama dengan 1. Sehingga didapatkan 1/50 sama dengan C. Yang kedua, menentukan fungsi distribusi marginal dari X. Gx sama dengan integral fx, y dy dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atasnya adalah tak hingga. Gx sama dengan negatif integral dari fx, y dy batas bawahnya negatif tak hingga sampai 1, batas atasnya 1 ditambah integral dari fx, y dy batas bawahnya 1, batas atasnya 4 ditambah integral fx, y dy batas bawah 4 dan batas atasnya tak hingga. Oke, kita masukkan. Untuk yang pertama ini dengan batas bawah negatif tak hingga, batas atasnya 1, fx, y-nya itu 0. Untuk integral dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 4 itu fx, y-nya itu 1/50 karena C-nya itu 1/50 kali X kuadrat ditambah Y kuadrat dy. Dan untuk integral dengan batas bawahnya 4 dan batas atasnya tak hingga, fx, y-nya itu 0. Jadi kita menghitung yang ini, yaitu integral 1/50 kali X kuadrat tambah Y kuadrat dy dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 4. Ini dikeluarkan, sehingga kita akan menghitung integral dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dy dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 4 didapatkan 1/50 kali YX kuadrat ditambah 1/3Y pangkat 3 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 4. Kita substitusikan batas-batasnya ke persamaan seperti ini, didapatkan Gx sama dengan 9/150 X kuadrat ditambah 63/150. Untuk selanjutnya adalah menentukan fungsi distribusi marginal dari Y. Hy sama dengan integral fx, y dx dengan batas bawahnya negatif tak hingga dan batas atasnya tak hingga. Hy sama dengan integral fx, y dx batas bawahnya negatif tak hingga
batas atasnya 0 ditambah integral fx, y dx batas bawah 0, batas atasnya 2 ditambah integral fx, y dx dengan batas bawah 2 dan batas atasnya tak hingga. Untuk yang batas bawahnya negatif tak hingga dan batas atasnya 0 itu fx, y-nya itu 0. Untuk yang integral dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 2 itu fx, y-nya adalah 1/50 kali x kuadrat tambah y kuadrat. Untuk yang batas bawahnya 2 dan batas atasnya tak hingga itu fx, y-nya itu 0. Jadi kita akan menghitung integral dari 1/50 kali x kuadrat ditambah y kuadrat dy dengan batas bawah 0 dan batas atasnya itu 2. Ini seperti ini, 1:50-nya dikeluarkan, kita akan menghitung integral dari x kuadrat tambah y kuadrat dx, batas bawah 0, batas atas 2, sehingga didapatkan 1/3 x pangkat 3 tambah xy kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Untuk 1/50-nya ini tetap ya. Kita mensubstitusikan batas-batasnya ini ke persamaan sehingga didapatkan 8/3 tambah 2y kuadrat dikurangi 0. Jadi didapatkan HY sama dengan 8/150 ditambah 6/150y kuadrat. Kemudian yang D membuktikan apakah X dan Y saling bebas. Ingat, X dan Y tidak saling bebas karena fx, y tidak sama dengan gx kali HY, di mana fx, y-nya itu 1/50 kali x kuadrat tambah y kuadrat. Dan gx kali hy-nya itu 9x kuadrat ditambah 63 dibagi 150 dikali 6y kuadrat tambah 8 dibagi 150. Jadi x dan y tidak saling bebas. Oke, untuk selanjutnya adalah mata kuliah geometri dasar. Soal yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan D pertengahan AC, E pertengahan BD, dan H merupakan pencerminan dari A terhadap E. Jika F perpotongan antara AH dan BC, maka nilai AF dibagi FH atau AF per FH itu berapa? Penyelesaiannya ini seperti pada gambar berikut ini. Dengan dalil Menelaus didapatkan BF per FC. BF ini dibagi dengan FC dikali DE per EB dikali AC per AD sama dengan 1. Lalu karena DE per EB-nya itu 1, AC per AD-nya itu 2, maka didapatkan 2BF per FC sama dengan 1. Lalu ini dipindah ruas, jadinya 2BF sama dengan FC. Kemudian karena FC itu BC dikurangi BF, maka akan didapatkan 3BF sama dengan BC. Dengan dalil Menelaus juga didapatkan FE per AE dikali AD per DC dikali BC per BF sama dengan 1. Di mana AD per DC itunya 1. Dan BC per BF itu 3BF per BF. Sehingga akan didapatkan 3FE sama dengan AE. Maka AF per FH sama dengan AE ditambah FE dibagi EH dikurangi FE. Oke. Karena ini AE itu sama dengan 3FE, maka diganti dengan 3FE dan 3FE, maka akan didapatkan AF per FH sama dengan 4FE dibagi 2FE. Karena ini sama-sama FE, ini mungkin bisa dicoret, bisa dihilangkan sehingga akan didapatkan 2. Jadi diperoleh nilai AF per FH sama dengan 2. Untuk soal selanjutnya yaitu diketahui segitiga siku-siku memiliki sisi siku-siku 4 cm dan 3 cm. Tentukan panjang jari-jari lingkaran dalamnya. Oke, gambarnya seperti ini ya. Untuk AB-nya itu 3 cm, BC-nya 4 cm, dan AC-nya itu 5 cm. Karena BF sama dengan R, maka AF itu sama dengan 3 dikurangi R. Karena BD sama dengan R, maka CD sama dengan 3 dikurangi R.
Dari satu titik, jika ditarik dua garis singgung, maka panjangnya akan sama. Sehingga AE sama dengan AF sama dengan 3 dikurangi R. Dan untuk CE sama dengan CD sama dengan 4 dikurangi R. Dengan demikian, AC sama dengan AE plus EC. Karena AC sama dengan 5, dan AE sama dengan 3 dikurangi R, dan EC sama dengan 4 min R, akan didapatkan 2R sama dengan 2, dan R sama dengan 1 cm. Jadi panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 1 cm. Oke, untuk yang selanjutnya adalah mata kuliah statistika dasar. So, yang pertama, rata-rata dari 5 bilangan adalah 2 dan varians 3. Rata-rata dari 7 bilangan lain adalah 5 dan varians 6. Jika dua kumpulan bilangan tersebut digabungkan untuk membentuk suatu kumpulan data baru, berapakah rata-rata dan simpangan baku dari kumpulan data baru tersebut? Penyelesaiannya, dari soal di atas diketahui bahwa rata-rata yang pertama itu 2 dan rata-rata yang kedua itu 5. S1-nya sama dengan akar 3, X2-nya sama dengan akar 6, dan N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 7. Diperoleh rumus rata-rata gabungan dan rumus simpangan baku gabungan, yaitu rata-rata gabungan yaitu N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 dibagi N1 tambah N2. Sehingga akan didapatkan 15/4. Untuk mencari simpangan baku gabungannya sendiri dengan menggunakan rumus seperti pada slide ini, yaitu simpangan baku gabungan sama dengan akar dari N1 dikali simpangan baku pertama dikuadratkan ditambah X bar 1 dikuadratkan ditambah N2 dikali simpangan baku kedua dikuadratkan ditambah X bar 2 dikuadratkan dibagi N1 ditambah N2 dikurangi X bar gabung dikuadratkan. Dengan memasukkan data-data yang diketahui, maka akan didapatkan simpangan baku gabungannya yaitu 1/4 akar 111. Jadi rata-rata gabungannya yaitu 15/4 dan simpangan baku gabungannya yaitu 1/4 akar 111. Untuk soal yang kedua yaitu toko Susan Bakery menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 100 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Untuk penyelesaiannya, dari soal tersebut diketahui bahwa N sama dengan 100, mu X per N sama 20%, dan yang ditanyakan adalah tentukan P ketika X per N kurang dari 15%. Untuk mu X per N itu sama dengan Pi sama dengan 20% sama dengan 0,2. Dan untuk sigma X per N sama dengan akar dari Pi dikali 1 min Pi dibagi N. Dengan memasukkan yang telah diketahui, maka akan didapatkan nilai dari sigma X per N sama dengan 0,04. Dan untuk nilai Z-nya sendiri yaitu X per N dikurangi Pi dibagi sigma X per N, maka akan didapatkan negatif 1,25. Menggunakan tabel distribusi normal untuk Z sama dengan negatif 1,25 akan diperoleh 0,3944. Jadi peluang pengunjung yang datang membeli adalah kurang dari 15% adalah 0,5 dikurangi 0,3944 sama dengan 0,1066 atau 10,66%. Oke, untuk selanjutnya mata kuliah pengantar teori bilangan. Soal yang pertama, misalkan N merupakan bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi oleh 2 dan 5. Perlihatkan bahwa terdapat bilangan bulat Q yang merupakan kelipatan dari N, sedemikian sehingga semua digit dari Q adalah 1. Contoh, bila N sama dengan 3, maka Q sama dengan 111 adalah kelipatan dari 3 yang sama digitnya adalah 1. Untuk penyelesaiannya, misalkan N merupakan bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi oleh 2 dan 5.
Berdasarkan syarat ini diperoleh N tidak habis dibagi 10 atau dalam kata lain N dan 10 relatif prima. Teorema yang akan digunakan adalah misalkan A, B, Z anggota bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0. Jika A membagi habis BC dan FPB A, B sama dengan 1, maka A membagi habis C. Himpunan sisaan terkecil modulo N adalah 0, 1, 2, hingga N-1 yang terdiri dari N anggota. Misalkan RD menyatakan bilangan D digit yang seluruhnya terdiri dari angka 1. Perhatikan untuk R1, R2, Rn hingga Rn plus 1 yang terdiri dari N plus 1 bilangan. Berdasarkan prinsip sangkar burung, terdapat dua bilangan berbeda yang memiliki sisaan sama jika dibagi N. Kita misalkan bilangan itu RA dan RB. Tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan pula A lebih besar dari B. Karena memiliki sisaan sama, kita dapat menulis sebagai RA RB modulo N. RA dikurangi RB 0 modulo N. Bentuk terakhir ini diperoleh jika N membagi habis RA dikurangi RB. Perhatikan bahwa RA dikurangi RB sama dengan RA min B dikali 10 pangkat B, sehingga N membagi habis RA min B kali 10 pangkat B. Karena N dan 10 relatif prima, maka N juga relatif prima dengan 10 pangkat B, atau dapat ditulis FPB dari N, 10 pangkat B sama dengan 1. Berdasarkan teorema diperoleh N membagi habis RA min B, atau dapat dikatakan RA min B merupakan kelipatan dari N. Jadi terdapat bilangan bulat kelipatan N yang semua digitnya adalah 1. Maka soal tersebut terbukti. Untuk selanjutnya, mata kuliah dasar-dasar matematika. Soal yang pertama, dengan menggunakan tabel kebenaran, selidiki apakah proporsi berikut ini merupakan ekuivalensi atau bukan. Yaitu P diimplikasi Q, di mana jika P maka Q dan jika Q maka P. Penyelesaian. Ingat, konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika anteseden bernilai benar dan konsekuen bernilai salah. Diimplikasi bernilai benar jika dan hanya jika anteseden dan konsekuen bernilai sama. Oke, tabel kebenarannya seperti pada layar ini. Kita buat terlebih dahulu P-nya yaitu benar-benar salah-salah dan untuk I-nya benar-salah benar-salah. Untuk implikasi jika P maka Q, ingat akan bernilai salah jika antecedennya itu bernilai benar dan konsekuen bernilai salah. Di sini antecedennya itu P dan konsekuennya itu Q. Kita cari terlebih dahulu mana anteseden yang bernilai benar dan konsekuen yang bernilai salah. Itu ternyata ada di baris yang kedua, maka itu nilai dari implikasi jika P maka Q bernilai salah itu pada kolom yang kedua, dan selain itu bernilai benar. Begitu juga untuk yang implikasi jika Q maka P. Dan untuk implikasi bernilai benar jika dan hanya jika anteseden dan konsekuen bernilai sama. Jika anteseden dan konsekuen bernilai sama, maka kita lihat tabel ini. Untuk yang antecedennya itu P dan konsekuennya itu Q, maka yang bernilai sama itu benar. Untuk baris yang pertama itu anteseden benar, anteseden dan konsekuen sama, maka nilai dari implikasinya itu benar. Dan untuk yang sama juga itu pada baris yang keempat, yaitu ketika anteseden dan konsekuennya bernilai salah, maka diimplikasinya bernilai benar. Dari tabel di atas diperoleh bahwa diimplikasi Q dengan jika P maka Q dan jika Q maka P bernilai sama, maka dapat disimpulkan bahwa proporsi tersebut merupakan ekuivalensi. Soal selanjutnya yaitu perhatikan soal berikut ini.
Misalkan A sama dengan R-3 dan B sama dengan R-1. Diketahui fungsi f itu memetakan A ke B, didefinisikan oleh fx sama dengan x-2 dibagi x-3. Untuk yang A, buktikan bahwa f adalah fungsi bijektif. Yang B, carilah rumus yang mendefinisikan f pangkat min 1x, kemudian carilah f pangkat min 1 untuk x sama dengan 4. Untuk yang A, diketahui bahwa A itu sama dengan R-3 dan B itu sama dengan R-1, di mana fungsi f itu memetakan A ke B. Dan fungsi fx-nya itu sendiri adalah x-2 dibagi x-3. Untuk membuktikan bahwa f bijektif, kita perlu membuktikan bahwa fungsi tersebut itu injektif sekaligus surjektif. Yang pertama, kita akan buktikan f itu injektif. Misalkan f adalah fungsi dari x ke y, fungsi f disebut injektif jika untuk setiap a, b anggota x berlaku a tidak sama dengan b, maka fa itu tidak sama dengan b. Ambil sebarang x1 dan x2, misal x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan min 2. Maka akan didapatkan fx1 sama dengan 0 dan fx2 sama dengan 4/5. Dari hasil ini didapatkan bahwa fx1 tidak sama dengan fx2, sehingga syarat f injektif terpenuhi. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa fungsi f itu surjektif. Pemilaan fungsi f dari A ke B dikatakan pada atau surjektif jika untuk setiap unsur Y anggota B terdapat unsur X anggota A yang memenuhi fx sama dengan Y, di mana fx itu sama dengan x-2 per x-3, berarti Y sama dengan x-2 per x-3. Dari sini kita melakukan perkalian silang, ini dikali ini, sehingga didapatkan xy-3y sama dengan x-2. Didapatkan x sama dengan 3y-2 dibagi y-1. Sehingga syarat f surjektif terpenuhi. Jadi, f adalah fungsi bijektif karena memenuhi kedua syarat, yaitu sebagai fungsi injektif dan fungsi surjektif. Kemudian untuk yang B, fx sama dengan x-2 dibagi x-3. Kita mencari dari f pangkat min 1 untuk x sama dengan 4. Nah, kita telah ketahui bahwa fx tadi sama dengan y, maka kita kalikan silang, jadinya dapatkan xy min 3y sama dengan x min 2. Sehingga xy min x ini dipindah ruas sama dengan 3y min 2. Karena ini sama-sama ada x-nya dikeluarkan, jadinya x dikali y min 1 sama dengan 3y min 2. Didapatkan x sama dengan 3y min 2 per y min 1. Nah, jadinya f pangkat min 1x sama dengan 3x min 2 per x min 1. Untuk jika nilai x-nya sama dengan 4, maka akan didapatkan hasilnya yaitu 10/3.